Zainal, kita tahu persentase ruang terbuka hijau Kota Banda Aceh mengalami perkembangan dan perluasan yang cukup baik, bahkan sempat minus 7% dari target nasional tahun 2007. Tapi periode 2017-2022 berdasarkan data DLHK 3 Banda Aceh 2023, rasio ruang terbuka hijau dari tahun 2017 sampai 2021 tidak ada perkembangan sama sekali, tetap di angka 13,2%. Mungkin perlu disampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai target nasional. Karena memang perlu komitmen dan political will yang baik agar bagaimana ruang terbuka hijau tersedia untuk masyarakat kita. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan paslon dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Bahwa ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh memang agak stagnan perkembangannya. Itu tidak terlepas dari ruang terbuka hijau yang telah ada itu kebanyakannya adalah milik warga yang belum dibebaskan oleh pemerintah. Saya nggak sebutkan pemerintah siapa, gitu, ya, gitu. Tapi kita mengklaim dengan RT RW-nya lahir itu adalah ruang terbuka hijau, sehingga orang Alunaga, masyarakat Daerah Raya, masyarakat pesisir itu protes kepada kita. Kenapa ruang kami belum dibayar tapi kami tidak bisa menjual dan tidak bisa membangun. Nah, solusi bagi kita insya Allah, manakala kita terpilih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menegosiasi dengan Aceh Besar bahwa wilayah barat Banda Aceh, kiranya Aceh Besar bisa memberi kepada Kota Banda Aceh dalam rangka melayani, mempermudah pelayanan masyarakat Pulau Aceh, masyarakat Pekan Bada, masyarakat Lehunga, masyarakat Lepung, di mana mereka terlalu jauh akses mereka ke Aceh Besar. Dan insya Allah manakala komunikasi kita yang baik kita lakukan dengan Aceh Besar, maka insya Allah Aceh Besar akan tidak keberatan. Termasuk kami tadinya berupaya bagaimana melakukan TPU itu di Aceh Besar, yang selama ini sudah ada perbub di Aceh Besar bahwa tidak boleh ada pemakaman di luar Aceh Besar. Maka hubungan antara pemerintah kota dan Aceh Besar insya Allah itu nanti bisa akan terjadi. Dan itu bukan level kepala desa, saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa ditanggapi kembali oleh yang bertanya. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, saya merasa Pak Zainal kurang mengerti tentang ruang terbuka hijau. Apa yang sudah kita bangun di Tibang, katakanlah hutan kota, itu jangankan dijaga, jangankan ditambah pohonnya. Apa yang sudah kita tanam semua rusak, jembatan-jembatan rusak, tidak dibenahi. Sebetulnya tugas kita, ruang publik itu, ruang masyarakat itu harusnya tinggal digalakkan. Kemudian apa yang sudah kita buat database pohon, itu juga tidak hilang begitu saja, padahal kita sudah tahu di mana titik koordinat. Jika ada pohon yang ditebang 1, komitmen kita dulu 10 digantikan pohon yang ada. Jadi kemudian ke depan kita tentu akan terus menambah ruang terbuka hijau, dan apa yang sudah kita bebaskan, apa yang sudah kita siapkan, ruang itu terus akan kita tambah ke depan insya Allah. Baik, sudah cukup? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk kembali memberikan tanggapan atas pernyataan paslon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dan saya pikir bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang yang harus ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini untuk diketahui bahwa RT RW kita kemarin yang diusulkan oleh pihak pemerintah sebelum Pak Amin, itu adalah wilayah-wilayah masyarakat, ya, wilayah-wilayah masyarakat, dan kita tidak membayar. Kita membuat itulah ruang terbuka hijau, tapi tidak kita beli daripada masyarakat.
Sehingga masyarakat kewalahan, mereka ingin menjual itu nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Di situ nggak boleh dibangun, hanya bisa dibangun 20% saja. Ya, hanya 20% saja bisa dibangun di ruang terbuka hijau itu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, kami tetap berpedoman kepada rakyat. Kami memihak kepada rakyat, bukan kepada pihak-pihak lainnya. Insya Allah. Baik, terima kasih.